might seem crazy what I'm about to say. Halo kawan Jingga, selamat pagi, siang, sore, malam ya. Tergantung dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian dengerin podcast ini. Nah, balik lagi di Kulik Visip in Expansion. Nah, episode kali ini bakalan beda banget dan bakalan menarik banget loh kawan Jingga. Karena kita bakalan ngobrol-ngobrol seru nih seputar dunia HR. Nah, pasti kawan Jingga kalau denger nama HR itu apa sih, itu langsung pada menarik gitu kan, langsung pada tertarik. Kira-kira bakalan bahas apa ya gitu kan. Nah, tapi sebelum kita mulai nih dan sebelum kita gali-gali lebih dalam lagi seputar dunia HR ini bareng narasumber kita, nah aku boleh nih perkenalan dulu kali ya. Oke, halo kawan Jingga, kenalin aku Hosi, selaku host di Kulik Visip in Expansion kali ini. Nah, mungkin kalau kawan Jingga lupa atau mungkin kita perlu lagi deh kulik-kulik lagi nih, Kulik Visip and in Expansion ini udah 8 bulan berjalan nih. Dan kita tuh udah punya banyak banget konten menarik seputar self development maupun mengenai dunia karir. Nah, ada infografis, podcast, kemudian kita juga ada update-update menarik di Instagram dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin kawan Jingga bisa cek ulang tuh di Instagramnya BEM Visip UB. Di situ kita udah bahas banyak banget seputar dunia karir dan juga self development itu sendiri. Nah, kan episode kali ini kita kan udah sempat singgung sedikit nih ya, tadi itu mengenai HR. Nah, jadi judulnya adalah HRD Talks. Jadi kayaknya nggak afdol gitu kali ya kalau misalnya aku ngobrol sendirian. Kayak aneh gitu masa ngobrol sendirian gitu. Nah, jadi aku bakalan ngajak salah satu narasumber yang keren banget kawan Jingga. Dan narasumber kita ini emang udah berkecimpung cukup lama dan memang sudah expertise di bidang human resource. Oke, langsung aja kali ya. Pasti udah pada kepo siapa ya kira-kira narasumbernya. Oke, nah kali ini aku bakalan ditemenin sama Kak Michelle Ratna. Oke, boleh tepuk tangan dong semuanya ada di rumah. Dan bukan teman-teman juga production. Oke. Nah, sebelum aku maparin lebih jauh lagi, lebih lengkap lagi mengenai brief dan juga expertise resume dari Kak Michelle sendiri, mungkin Kak Michelle boleh nih memperkenalkan diri dulu dan say hi buat kawan juga yang lagi di rumah dan lagi dengerin podcast ini pastinya. Silahkan Kak Michelle. Oke, thank you Oci. Halo kawan Jingga, kenalin aku Michelle Ratna, biasa dipanggil Michelle. Dan hari ini aku bakal nemenin Oci untuk bahas tentang HRD. Oke, halo Kak Michelle. Oke, nah kalian langsung aja kali ya aku bakal maparin expertise dan juga brief resume dari Kak Michelle sendiri. Jadi kawan Jingga yang mungkin belum kenal dan juga mungkin mau kenal lebih dalam lagi nih sama Kak Michelle sendiri ini merupakan mahasiswi hubungan internasional Visip UB angkatan 2020. Dan beliau saat ini sedang mengembangkan diri dan juga meniti karir sebagai Vice President at Peta Careers, Human Resources di BSS Recruitment konsultan dan juga menerima penghargaan sebagai International Brand Ambassador of Humanity. Nah, nggak cuma itu kawan Jingga, karena sebelumnya Kak Michelle ini aktif dengan beberapa pengalaman yang luar biasa. Nah, apa aja sih kira-kira? Nah, Kak Michelle ini pernah menjadi sebagai Human Resources Operation Manager at Peta Careers, Public and Engagement for G20 for Sherpa Sekretariat, International Director Brawijaya ASEAN Society, Committee for Indonesia's G23 Sherpa Meeting, Building Kita Bersama a Strategy and Movement Manager Contract, Training and Manager at Internship Preparation, and Vice Director of Human Resources Development. Nah, nggak cuma itu, Kak Michelle ini juga aktif di UKM-UKM dan juga organisasi di lingkup kampus. Nah, Kak Michelle sendiri ini pernah berkecimpung di mahasiswa wirausaha Universitas Brawijaya as Staff Promotion Public Relation, Networking Department Staff and Event Staff. Dan juga Kak Michelle ini pernah mengikuti organisasi yaitu adalah Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Wow, aku aja kaget loh yang baca, keren banget Kak Michelle ini. Kira-kira kalian pasti pengen kan dengan apa sih tips and triknya gimana sih Kak? Kalau kami sendiri gimana nih Kak? Tips and triknya biar bisa sekeren ini gitu. Aku aja kaget banget gitu bacanya nih.
Oke, tadi cukup lengkap juga ya ternyata background aku yang dikasih tahu. Oke, thank you Oci. So, jadi aku dari semester 4 itu aku udah planning individual development plan. Kira-kira aku after graduate itu aku mau ngapain, mau kemana, aku siapin dari plan A, B, C, kayak gitu sih. Pastinya kita punya plan dulu, terus siapin juga kira-kira apa aja yang diperluin, apa aja yang dibutuhin, ikutin juga requirement yang diperlukan, usahain kalau diri kita tuh pantas untuk requirement itu. Itu sih. Nah, itu sekarang juga perlu digarisbawahi lah, punya plan. Plan dalam hidup tuh emang penting banget ya, Kak. Biar kita tahu tujuan kita mau ngapain aja sih selama jadi mahasiswa. Kita tuh mau tujuan kita tuh apa sih buat bisa lulus tepat waktu, bukan cuman mentingin IPK atau lulus tepat waktu doang ya. Pasti kita juga harus punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, bangun relasi sama orang banyak juga. Oke. Nah, mungkin langsung aja kali ya, Kak, kita masuk ke topik pertama kita. Jadi di sini kita bakalan bahas tentang peranan HR dalam memberdayakan SDM nasional. Nah, kalau misal aku ngelihat nih, mungkin kawan juga sudah ngelihat dari posisi Kamishal sekarang ini kan pasti nggak bisa dipungkiri dong, pasti Kamishal udah banyak banget lewatin proses yang panjang banget, mulai dari screening, itu rekrutmen dan lain-lain. Nah, mungkin sebelum masuk ke topik HR ini nih, Kak Michelle ada nggak sih, boleh banget nih cerita dikit ke kawan Jingga, proses dari Kak Michelle bisa sampai di titik ini tuh kayak gimana sih, lika-likunya seperti apa gitu. Silakan Kak Michelle. Oke, thank you Oci. Back forward dari awal aku maba ya, sebenarnya aku itu belum punya plan apa-apa. Aku cuma fokus kuliah aja. And then ketika aku semester 4, aku kenal banyak kakak-kakak tingkat, terus yang keren-keren juga, yang mungkin sebelumnya udah pernah diundang juga kayak sama Web Visip gitu. Nah, kebetulan setelah aku kenal mereka karena networking luas juga, akhirnya aku punya perspektif baru nih. Ternyata kita selama kuliah tuh nggak bisa cuma fokus di akademik aja, kita juga perlu fokus di non akademik karena ketika kita lulus yang dipandang sama recruiter atau misalnya company itu nggak cuma IPK kita aja atau misalnya prestasi secara akademik aja, tapi kalian juga harus punya skill yang nggak semua orang bisa punya itu, dan juga kalian punya karakter dan juga personal branding yang kuat juga pastinya. Nah, aku dari awal, tadi yang aku bilang sebelumnya juga, aku udah nyiapin individual development plan, itu dari semester 4 aku bikin sampai 5 tahun ke depan. Jadi aku disitu udah mandang, kira-kira aku di 5 tahun ke depan itu aku bakal lihat diri aku kayak gimana, gitu. Jadi kan itu kan semester 4 berarti di situ seharusnya aku di tahun 2021 akhir ya. Itu aku udah lihat tuh kira-kira aku sampai 2024 tuh aku mau ngapain gitu. Aku udah ngebayangin aku lulus tahun segini, aku tahun segini udah kerja di tempat ini, aku tim company aku ini sekian. Aku juga punya vision board sendiri di kamar aku tiap tahunnya, kayak apa-apa aja yang mau aku capai kayak gitu. Nah, aku punya plan dari A sampai C sampai side plan-nya juga atau plan sampingan. Untuk plan A-nya sendiri itu karena aku memang jurusannya di international relations, jadi aku pengen kerja di bidang hubungan internasional juga. First, let's say kayak diplomat atau misalnya kayak kerja di KBRI atau embassy. Kemudian untuk plan B-nya itu aku pengen kerja di HR karena aku suka sama job description objektifnya dan juga suka sama job function-nya. Nah, di mana karena aku tahu aku pengen ngejar HR, jadinya aku bikin portofolio di HR. Tapi aku nggak mengurangi kesempatan aku untuk ke plan A aku. Jadinya aku ikut forum internasional kayak G20 kemarin, itu aku involved juga di sana. Sebenarnya aku involved di G20 itu nggak langsung as a committee, tapi aku magang dulu di Kementerian Perekonomian sama di Kementerian Luar Negeri. Jadi aku magang di dua kementerian, kemudian baru dikasih project G20 kayak gitu. Nah, di samping itu untuk daftar di HI kan pekerjaan yang related to international relations kan nggak begitu butuh portfolio sebanyak HR karena HR sayangannya cukup banyak gitu ya. Ada psikologi juga yang emang itu ranahnya mereka. Jadi situ aku banyakin portfolio, aku siapin CV, siapin skill-skill yang dibutuhin oleh seorang HR itu seperti apa. Kayak gitu. Kemudian untuk plan C ada yang lain juga. Untuk side plan pun aku juga udah mikirin juga mau ngapain. Jadi seperti itu sih. Nah, kalau misalnya masuk ke topik HR sendiri, pastinya kan memang yang kita siapin tuh CV, portfolio, cover letter. Dulu atau aku semester 4, aku tuh belum tahu nih cara bikin CV yang benar tuh seperti apa. Jadi aku bikin CV itu masih based on salah satu platform design yang udah ada template sendiri, aku tinggal masukin doang. Nah, ternyata CV yang baik tuh nggak yang seperti itu, tapi CV yang ethics friendly dan juga CV yang
tanpa recruiter baca soft skill kita apa, itu kelihatan dari setiap job desk kita, dari semua experience kita tuh kelihatan kita tuh skillnya di mana, kita tuh orangnya seperti apa, itu bisa kelihatan dari CV. Kemudian untuk recruitment, dulunya aku cuman interview tuh in Indonesia doang, in bahasa. Akhirnya semakin aku coba-coba company yang lebih besar lagi, company yang lebih luas lagi, interviewnya harus in English karena udah banyak banget di company sekarang yang requirement-nya tuh butuh banget orang yang bisa speaking English. Kemudian recruitment nyata prosesnya nggak sedikit itu, nggak cuma screening CV, interview udah nggak, nyata ada juga yang ada focus group session-nya, ada FGD-nya juga, terus juga ada user interview. Jadi aku bisa interview itu 3 kali gitu. HR interview yang cuma ngomongin culture fit, kemudian masuk ke user interview yang ibaratnya lebih specifically ke atasan ya, ke manajernya. Kemudian ada juga interview yang sebenarnya kita presentasi itu, presentasiin business case gitulah. Baru terakhir di offering, itu pun juga banyak banget yang perlu dibahas sih sebenarnya. Mungkin kita bisa bahas di next step gitu ya. Thank you. Nah, keren banget. Berarti kan aku simpulkan kan banyak banget kan Kak proses-proses yang harus kami lalui, mulai dari kami harus berusaha buat personal branding dulu, nentuin apa yang skill aku tuh sebenarnya di mana sih, aku tuh sebenarnya tuh cocoknya di mana sih, dan sampai akhirnya kami nemuin tuh, oh aku maunya HR, aku suka di bidang ini gitu kan. Nah ini juga bisa jadi garis bawah nih buat para kawan jingga yang di rumah yang dengar podcast ini, buat tahu apa sih yang kita mau, apa sih skill yang aku tuh bisanya apa sih, aku tuh suka apa sih, kayak tadi Kak Misal juga bilang Kak Misal tuh emang suka di bidang human resource gitu, jadi kayak Kak Misal juga berusaha buat cari-cari materinya, apply magang-magang di sana sini, dan pasti tuh banyak banget kan Kak. Nah jadi kan Kak Misal udah nyinggung dikit tuh kan, kita coba di berbagai macam kan, mulai dari awal di G20 juga nggak langsung jadi komit, tapi magang dulu dan lain-lain. Nah ini kan bisa ditarik kesimpulan bahwa Kamisal ini nggak settle for one, jadi kayak nggak puas dengan satu hal, satu aja gitu kan. Nah dari Kamisal sendiri ini ngelihat nggak sih Kak ada perubahan atau ada perkembangan itu nggak sih Kak di dunia HR gitu, bagaimana caranya suatu perusahaan itu merekrut seseorang, atau tradisi-tradisi atau pola-pola yang diterapkan di dunia HR ini Kak, ketika kita hendak terjun ke dunia karir berdasarkan dari pengalaman dari Kamisal sendiri. Boleh nih Kak sharing-sharing seputar itu. Okay, so we're talking about HR based on my previous experiences ya. Kalau misalnya HR secara HRD di organisasi dan di professional work itu beda banget. Itu aku kaget juga di situ, karena dulu tiap aku wawancara organisasi itu rasanya kayak yang kok aku terintimidating gitu ya, tapi ternyata pas aku interview coba ke professional work, itu lebih di-encourage lagi sama HR-nya. Jadi tugas HR itu sebenarnya nggak cuma untuk nyari kandidat yang sesuai sama requirement yang diperlukan company, tapi kita juga ngasih saran dan kritik gitu ke kandidat kita. Nah, kemudian yang jadi perubahan juga ya dari sebelumnya aku cuman magang-magang aja, sekarang aku udah mulai coba cari-cari full time juga, atau misalnya adalah dari offering orang kayak gitu, itu berubah banget selama kita skillnya makin meningkat juga. Jadi selama skill kita meningkat, kita banyak networking yang lebih luas lagi, kita banyak knowledge yang kita lebih tahu lagi, kita bakal dapetin requirement-nya lebih sulit. Saya dulu aku itu cuma dibutuhin requirement-nya kayak yaudah mahasiswa, terus tertarik di HR, udah gitu dong, that's it. Itu ya udah oke. Tapi pas aku udah makin mau nikatnya naik ke atas lagi nih, aku pengen, kan kita nggak bisa cuma di sini aja kan. Akhirnya aku mau coba yang dengan company yang lebih luas, dengan working yang lebih luas lagi, dengan impact dan benefit juga yang aku dapat bakal lebih. Aku mau cari pengetahuan yang lebih banyak lagi. Di situ aku belajar kalau misalnya nggak cukup nih cuma interest doang di HR. Kita harus tahu sebenarnya tuh kita masuk HR tuh mau ngapain sih? Kita tuh tujuannya mau ngapain di sana? Kita ke depannya mau ngapain? Long term goals kita kalau kita kerja jadi HR atau magang jadi HR tuh mau ngapain aja kayak gitu. Dan yang jadi perubahan pastinya kan juga anak-anak Gen Z yang beda ya sama milenial gitu, karena itu sangat berpengaruh juga. Aku waktu kerja di kementerian bertemu dengan generasi-generasi yang lebih tua daripada aku, yang udah lebih dewasa, udah pada menikah, udah pada punya anak, itu pasti beda banget ngadepin kita kayak gitu sih. Jadi memang ada banyak perubahan terjadi, tapi mostly itu di culture sama semakin berkembangnya skill kita, itu sih sebenarnya yang aku rasain. Ya, oke, keren banget. Jadi kan Kak Misal juga udah sering notice kalau semisal kita itu berkembang gitu kan Kak, apapun itu
seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kita bagaimana cara kita buat perkembangan diri kita masing-masing. Jadi semakin kita berkembang, semakin juga kita bisa dapat tantangan yang lebih nih. Misal kita udah semakin di atas, kita dapat kamu harus coba tantangan yang baru nih, kamu harus coba yang lebih lagi dari ini. Dan itu yang buat kita ternyata tuh membentuk diri kita gitu kan Kak. Itu bukan cuma sekadar hambatan atau gimana, tapi itu justru kayak aku semakin berkembang nih dengan dikasih tantangan ini itu, aku semakin ngerti aku harus belajar lebih, aku nggak boleh ada di atas, aku nggak boleh sombong terus gitu kan Kak. Nah, kalau kita bahas seputar HR lagi nih kan Kak, ini kan tadi kan Kak Misal juga udah notice lagi kalau ini berhubungan dengan adanya Gen Z dan era globalisasi yang ya semakin kesini semakin berkembang banget kan Kak. Pasti juga Kak Misal sendiri udah sering seliweran di TikTok atau di Instagram, di Twitter gitu kan mengenai dunia-dunia karir-karir ini tuh yang kayak semakin booming, udah banyak banget yang kayak ngasih tips and trick atau macam-macam gitu kan Kak. Nah, aku dan mungkin kawan Jingga juga udah sering baca-baca gitu kan Kak. Kita sering kali dengerin ada kata-kata kayak overqualified, underqualified kayak gitu kan Kak. Nah, pasti kan pada penasaran kan Kak, itu tuh sebenarnya tuh real atau enggak sih, atau cuman kayak sekadar nakut-nakutin doang atau cuman gimmick-gimmick doang gitu kan Kak. Nah, kalau misal emang real ada tuh kan Kak, sebenarnya tuh apa sih Kak yang dicari sama HR atau recruiters atau perusahaan itu kayak gimana sih Kak? Dan apakah emang target utamanya itu adalah fresh graduate ataukah emang orang-orang yang udah expertise di bidangnya? Karena kan banyak banget mahasiswa yang baru lulus tuh kayak minder, kayaknya aku nggak bisa nih di sini, aku kan baru lulus gitu kan Kak. Nah itu mungkin mempengaruhi nih pola pikir dari Gen Z itu sendiri. Nah mungkin dari Michelle bisa nih buat ngasih jalan dikit nih buat para kawan jingga terkait hal ini. Okay, here's the thing. Let's break the stigma. Kalau underqualified and overqualified itu sebenarnya bukan base dari orangnya, tapi lebih ke skillnya mereka apa dan tergantung sama requirement company-nya juga gitu. So jadi kalau misalnya aku ini pengalaman pribadi aku ya, aku sebagai HR udah interview beberapa candidate itu aku punya requirement company aku itu butuh yang bisa bahasa Inggris, wajib bisa bahasa Inggris. Nah kemudian kalau misalnya dia